Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mata kuliah bahasa Indonesia tentang hakikat karya tulis ilmiah, fungsi dan syarat-syarat karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa dalam ragam ilmiah dan non-ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cile Ayu Dwi Saputri, NIM 2019 017006. Saya dari kelas A1. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan membahas materi. Pertama itu adalah hakikat karya tulis ilmiah, merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta dan bukti-bukti. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dan syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama kita membahas tentang fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi untuk pendidikan. Di sini memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya karena penulis di sini mampu berpikir, menulis dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Yang kedua yaitu adalah fungsi untuk penelitian. Fungsi di sini bisa berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna untuk menghasilkan penelitian berikutnya sehingga dapat dipraktekkan untuk prosedur ilmiah lainnya. Yang ketiga yaitu adalah fungsi fungsional. Fungsi fungsional berguna untuk alat mengembangkan pengetahuan sehingga pengetahuan kita semakin luas. Selanjutnya kita akan membahas syarat karya tulis ilmiah. Syarat-syarat karya tulis ilmiah ada 4. Yang pertama yaitu adalah motivasi dan disiplin yang tinggi. Yang kedua adalah kemampuan mengelola data. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir logis dan terpadu. Dan yang keempat, kemampuan berbahasa. Persyaratan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu asli. Asli di sini adalah data yang kita buat adalah data yang asli, tidak plagiat atau mengambil data dari orang lain. Yang kedua yaitu adalah perlu. Gagasan yang kita sampaikan adalah gagasan yang diperlukan dan mempunyai manfaat. Yang ketiga yaitu adalah ilmiah. Gagasan yang disampaikan sesuai dengan karya ilmiah dan kaidah-kaidah kebenarannya sesuai dengan kebenaran karya ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah konsisten. Konsisten di sini adalah isi laporannya harus sesuai dengan tugas yang dimaksud. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah dibagi menjadi 8. Pertama, yaitu adalah artikel. Artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif. Penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka. Sistematika artikel yang pertama itu adalah judul, yang kedua adalah nama penulis. Nama penulis di sini tanpa menggunakan gelar akademik. Yang ketiga abstrak, yang keempat pendahuluan, yang kelima kajian teori, yang keenam pembahasan, yang ketujuh penutupan, dan yang kedelapan adalah daftar pustaka. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas. Sistematika makalah yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. 3. Kertas kerja atau work paper. Di sini sama dengan makalah, hanya saja bedanya analisisnya lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan dalam seminar dan biasanya dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan. Yang keempat yaitu adalah paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa, berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau majalah tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.
Kelima yaitu adalah skripsi. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang program studi S1 yang dilakukan oleh mahasiswa yang berisikan tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulisan berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris dan objektif, baik dari penelitian secara langsung yaitu observasi lapangan dan juga percobaan di laboratorium, juga dari sumbangan material berupa temuan baru dari segi data kerja dan hukum tertentu tentang salah satu aspek tersebut. Yang keenam adalah tesis. Tesis ini adalah karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk lulus jenjang program studi S2. Tesis sifatnya lebih mendalam dibandingkan skripsi dan pengetahuannya baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketujuh yaitu adalah disertasi atau PhD. Ini laporan karya tulis ilmiah yang dilakukan untuk persyaratan lulus dari jenjang program studi S3, mengemukakan data berdasarkan fakta yang valid dengan analisis terperinci disertai dengan penemuan dari penulisnya sendiri. Artikel ilmiah populer adalah gaya bahasa populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Artikel ilmiah populer berbeda dengan artikel karya ilmiah. Artikel ilmiah populer tidak terkait ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah populer ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik, bukan untuk keperluan akademik, melainkan dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan bahasa dalam ragam ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama yaitu adalah hakikat ragam ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat kaidah bahasa Indonesia yang baku, logis, cermat, dan sistematis. Ciri-ciri ragam ilmiah yang pertama yaitu adalah baku. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua yaitu adalah logis. Logis adalah ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia. Ragam ilmiah dapat diterima dengan akal. Yang ketiga yaitu adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat yaitu adalah tepat. Ide yang diungkapkan penulis harus sesuai dengan ide yang dimaksud dengan penulis. Yang kelima adalah denotatif yang berlawanan dengan konotatif, yaitu adalah kata yang digunakan dengan arti yang sesungguhnya. Yang keenam yaitu runtun, ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutannya. Selanjutnya adalah hakikat ragam non-ilmiah atau fiksi, adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisannya yang baik dan benar. Tulisan fiksi isinya berupa kisah rekaan, bentuk karangan non-ilmiah yaitu seperti dongeng, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri ragam non-ilmiah yang pertama yaitu adalah emotif atau kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis. Yang kedua yaitu adalah persuasif atau penilaian fakta tanpa bukti. Yang ketiga yaitu adalah deskriptif, menurut pendapat pribadi sebagai imajinatif. Yang keempat, jika mengkritik ada kalanya tanpa dukungan bukti. Karya non-ilmiah merupakan kalimat yang tidak formal dari bentuk bahasa, kosakata, ataupun struktur, tetapi harus memiliki alur yang jelas dalam penulisan, biasanya digunakan pada dongeng, cerpen, puisi, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 7, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.